wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Luar biasa sehat. Sehat walafiat. Ya, alhamdulillah ya Pak. Kelompok 3 akhirnya pada malam hari ini kita akan melaksanakan penyampaian materi demi materi dari setiap anggota. Dan yang pertama dalam hal ini ada Pak Muhammad Furqon. Pak Muhammad Furqon sudah siap ya Pak dengan materinya adalah literasi digital. Insya Allah siap, Bu. Ya, walaupun terbata-bata nantinya. Iya, tidak apa-apa. Jadi teman-teman yang lain kita menyimak dan kita sharing di sini, sharing ilmu, kita berbagi, tanya jawab, diskusi supaya diskusi kita hidup di kelompok ini. Waktu dan tempat dipersilakan ya kepada Pak Muhammad Furqonuddin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kegiatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan terkait literasi digital dalam program Sekolah Penggerak. Secara umum yang dimaksud dengan literasi digital itu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk nanti Bu, saya kurang agak paham nih. Untuk menemukan dan mengevaluasi serta mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Jadi seperti itu tuh ya yang disebut literasi. Literasi digital menjadi sangat penting karena bisa membuat seseorang mampu berpikir kritis, kreatif, serta inovatif ya. Serta bisa memecahkan masalah dan berkomunikasi lebih lancar seperti itu, serta berkolaborasi dengan lebih banyak orang pada umumnya. Adapun manfaat literasi digital, apa yang saya pahami dan saya baca ya, walaupun agak mendadak tadi. Manfaat literasi digital sebagai berikut: 1. Menghemat waktu atau mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja ya, seperti itu. Selanjutnya, manfaat dari literasi digital lebih hemat biaya ya, terus memperluas jaringan serta membuat keputusan yang lebih baik untuk mencari tahu dan membandingkan sebuah produk melalui internet ya, seperti itu. Serta bisa belajar lebih cepat dan efisien dengan mencari kata-kata dalam kamus besar dengan metode daring tersebut. Selanjutnya dari manfaat literasi bisa juga memperkaya keterampilan dengan percobaan sains dengan tutorial-tutorial yang ada di internet seperti itu. Kita contohkan seperti literasi digital di sekolah, di keluarga, dan bisa di masyarakat juga ya teman-teman. Salah satu kegiatan literasi digital di sekolah, kita bisa penyediaan kelas secara virtual sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Apalagi dengan di masa pandemi sekarang, metode seperti itu sangat baik mungkin ya, sangat baik digunakan. Dan bisa juga manfaatnya itu, contohnya itu berkomunikasi antar warga sekolah dengan menggunakan teknologi digital. Salah satunya kita bisa menggunakan email dan sosial media ya, seperti itu. Mungkin segitu ya Bu ya, apa yang saya bisa sampaikan terkait literasi digital. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan ataupun bisa mengkoreksi apa yang saya tadi sampaikan. Seyogianya itu untuk menambahkan wawasan dan pengalaman kita bersama. Jadi seperti itu ya Bu ya. Mungkin sekian apa yang saya bisa sampaikan. Ditutup. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke moderator. Mangga Ibu Siti.
Baik, terima kasih Bapak penyampaian yang singkat, padat, dan jelas ya untuk materi literasi digital. Nah, selanjutnya kita akan sharing dengan teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, silakan langsung kepada materi. Langsung mengangkat tangan. Ya, di sini sudah ada Pak Andri Suhendar. Silakan Pak Andri. Saya ingin bertanya Pak Furkon. Boleh, Pak. Literasi digital kan itu medianya digital ya, bentuknya virtual. Iya, Pak. Ya mungkin seperti itu ya gambaran kasarnya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana memilah informasi yang valid di dunia maya atau di digital itu, seperti bagaimana tipsnya gitu kan? Ada yang informasi literasi yang ini betul dan tidak betul informasi tersebut. Bagaimana cara memilahnya begitu? Terima kasih. Terima kasih ya Pak Andrinya. Apa ya? Pertanyaan yang sangat amat luar biasa ya. Siogianya itu Pak Hakim yang bisa menjawab, bukan saya Pak ya. Jadi seperti itu ya. Menurut Pak Furkon aja begitu. Oh gitu. Jadi, iya. Nah, literasi digital kan salah satunya kita harus bisa bernalar kritis ya. Implementasi bernalar kritis itu salah satunya ke situ Pak. Jadi kita bisa membedakan mana yang besar manfaatnya, mana yang tidak ada manfaatnya. Jadi seperti itu ya, apa yang tadi disampaikan sama Pak Andri. Kita harus bisa memilah mana yang positif sama yang negatif ya Pak ya. Jadi seperti itu. Ya, triknya gitu. Ya pada umumnya penggunaan literasi itu sangat positif. Apalagi digunakan untuk media pembelajaran. Jadi seperti itu. Mungkin segitu Pak ya. Bisa ditambahkan sama Pak Fahmi itu yang lagi melamun Pak Fahmi. Pak Erwin bagaimana itu Pak Erwin tuh? Coba. Nggak bertanya sih ya. Iya boleh Pak. Saya suka dengan tampilan yang ditampilkan oleh Bapak, presentasinya cukup ringkas, lugas, dan langsung sesuai pada intinya gitu Pak. Jadi mungkin pertanyaan singkat aja Pak. Boleh Pak. Sekolah kami ini nantinya Pak bisa meratakan nih untuk pemberian kemampuan literasi digitalnya Pak. Terima kasih Pak. Oh terima kasih Pak Erwin. Nah inilah manfaat dari kita belajar sekolah penggerak. Salah satunya ke situ ya mungkin Pak ya, implementasinya. Cuma mungkin apa yang kita ketahui bersama terkait fasilitas yang ada di sekolah Bapak dengan keluh kesah dan curhat Bapak, mungkin di situ peran pemerintah kali ya. Peran pemerintah untuk menunjang akan supaya terlaksananya kegiatan seperti ini. Jadi seperti itu ya Pak ya. Nah dalam hal ini kita belajar memahami. Mungkin dari sekian sekolah kita termasuk orang yang paling beruntung mungkin bisa mengikuti terkait program seperti ini. Cuma dalam hal lain banyak faktor yang bisa mendukung dan bisa mensukseskan terkait program ini. Salah satunya peran serta andil pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam menunjang fasilitas. Apalagi yang saya ketahui dari curhatan Pak Erwin amat sangat luar biasa ya terkait jaringan di sana. Mungkin solusinya pemerintah harus hadir di sana ya Pak ya. Nah, itu sih Pak solusi terdekatnya, nggak usah pemerintah pusat, pemerintah daerah aja deh dulu Pak. Gitu. Buat kesana sangat jarang Pak, 2 tahun sekali. Oh gitu. Nah itulah mungkin apa ya kontribusi ataupun peran pemerintah daerah. Nah dalam hal ini mungkin jadi supaya bersifat apa itu namanya vertikal dari atas. Bottom up kalau nggak salah apa tuh bahasanya ya. Jadi sekiranya andil peran pemerintah daerah, apalagi dalam hal ini mungkin kita ketahui bersama terkait otonomi daerah, mungkin peran pemerintah daerah itu sangat begitu andil lah dalam kegiatan penunjang sarana di setiap satuan pendidikan. Jadi seperti itu ya. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Iman itu. Ya, terima kasih. Saya akan menanggapi juga sedikit masalah literasi digital ya. Ya sekarang ini
tidak apa namanya tidak bisa kita mungkiri bahwa semua sekarang kita memakai literasi digital kemana aja, semua orang sudah terikat dengan itu, jadi kita sudah tidak bisa lagi menghindar. Jadi sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi semua orang, bahkan dari anak TK, SD, SMP, bahkan orang-orang jualan di pasar pun nggak pernah juga ketinggalan dengan literasi digital, karena sedikit-sedikit mencari informasi lewat internet. Ya mungkin itu anggapan saya. Jadi sekarang ini yang namanya literasi digital itu sangat penting peranannya dalam kehidupan sekarang ini, apalagi di zaman apa namanya COVID-19 ini. Itu aja komentar saya. Makasih. Terima kasih ya Pak Iman sedikit tadi menambahkan. Bu Huda gimana Bu Huda? Bisa kembali ke moderator? Iya, baik Pak. Terima kasih. Jadi memang saya merangkum ya dari teman-teman semuanya. Kehidupan kita sekarang apalagi di masa pandemi, literasi digital, digitalisasi, perkembangan digitalisasi ini memang sangat padat, sangat cepat. Jadi apabila kita tidak ikut dalam arus yang sedang berjalan, maka memang kita turut ketinggalan dengan apa yang sedang terjadi seperti sekarang ini. Memang kendala jaringan dan lain hal, atau adanya beberapa sekolah mungkin yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah, diharapkan semoga dengan adanya program ini menjadi ada perhatian lebih untuk para sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan fasilitas atau sarana yang mendukung seperti itu ya. Ya, saya rasa materi dari Pak Furqanuddin tadi sudah sangat jelas untuk literasi digital. Kita beri aplaus ya kepada Pak Furqanuddin dalam hal ini. Terima kasih Bapak sudah menyukseskan materi yang pertama. Jadi selanjutnya pemateri pada yang kedua di sini akan disampaikan oleh Pak Andri Suhendar dengan moderator Pak Erwin. Silakan saya berikan kepada Pak Erwin ya untuk menjadi moderator untuk materi yang disampaikan oleh Pak Andri Suhendar. Silakan Pak Erwin. Langsung aja Mas. Langsung aja gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, menjelang tengah malam bagi teman-teman kita yang selamat malam. Malam. Tetap bersemangat di hari kita yang terakhir ini. Oke. Untuk penyampaian nanti, saya sebagai moderator akan memberikan batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit kepada Pak Andri. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa aturan dulu. Yang pertama, untuk apabila bertanya, silahkan membuka cam kameranya dan juga membuka mikrofonnya. Apabila sudah selesai bertanya, bisa di-mute mikrofonnya. Jadi diharapkan nantinya untuk para peserta tetap aktif dalam proses pemberian pelajaran Pak Andri Suhendra, SPD MSK. Terima kasih kepada untuk menyampaikan materi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Baik, alhamdulillah. Kurang baik Pak. Pak Fahmi, bagaimana senyumnya ini malam Kurang baik, ini? Pak. Oh, kurang baik. Kurang Semoga sehat kayaknya, seharian sudah hari ini kerja. semoga agama Laban semakin sehat ya Pak. Amin. Ya, kita mulai saja. Ini untuk materinya adalah profil pelajar Pancasila ya, yang dituntut dalam kurikulum sekolah penggerak, di mana di setiap pembelajaran nanti kita di kelas untuk mensisipkan atau menanamkan karakter siswa, yaitu pelajar Pancasila. Apa saja yang ada dan apa itu profil pelajar Pancasila? Boleh saya tampilkan slide-nya ya. Saya akan coba tampilkan. Oke, ini adalah pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Di dalamnya itu
Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Nanti saya jelaskan masing-masingnya setelah saya sebutkan semua. Bergotong royong. Nah, yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam mandiri. Nah, saya akan jelaskan masing-masing apa itu yang dimaksud dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita memulai pembelajaran dengan membaca doa sesuai dengan agama masing-masing atau kepercayaan masing-masing. Nah, itu menanamkan rasa yang pertama, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus menanamkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dalam pembelajaran, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh penanaman dalam atau profil pelajar Pancasila yang pertama dalam pembelajaran. Nah, setelah itu yang kedua, nah ini elemen kuncinya itu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Ini secara generalnya, ya, kita bisa memasukkan semua elemen ini atau beberapa dalam pembelajaran gitu, dalam pembelajaran nanti. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, pelajar ini biasanya kebinekaan itu hanya sekedar di dalam ruang lingkup daerah kita saja. Ternyata kebinekaan global itu bisa secara nasional atau secara internasional, secara terbuka global itu. Nah, jadi elemen kuncinya yaitu di sini ada 3, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi intelektual dan berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, merefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, mengenal dan menghargai kebudayaan orang lain. Nah, itu dicontohkan dalam di kelas, misalkan ada orang suku Jawa dan orang suku Sunda. Nah, kita saling menghargai di situ. Bagaimana caranya tidak tidak menumbuhkan rasa ras saya yang paling baik gitu. Ras saya yang Jawa, Jawa mah nggak pinter-pinter gitu. Orang Jawa gini-gini. Nah, jadi kebiasaan karakter itu kita di kelas diingatkan kita agar saling menghargai antar budaya kita. Itu contoh yang secara lokalnya gitu dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, yang ketiga, gotong royong. Nah, gotong royong ini ada 3 juga elemennya, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nah, contohnya yaitu berkolaborasi, bisa dalam berkelompok kita mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Nah, secara bersama-sama sehingga di situ tertumbuh atau tertanam rasa kepedulian kita agar saling membantu, agar tugas kita bisa selesai dengan bekerja sama, teamwork lah begitu, dan berbagi. Hasil kerja kita dibagikan begitu, menghasilkan karya, nanti siswa setelah tugas kelompoknya selesai menjadi sebuah karya dibagikan. Nah, seperti itu. Itu contoh gotong royong. Yang keempat yaitu mandiri. Elemen kuncinya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Nah, kesadaran itu sama halnya dengan kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan secara independen atau secara pribadi gitu, secara sendiri. Banyak hal dalam soal atau dalam motivasi diri itu banyak. Itu
bisa ditanamkan kepada siswa atau kepada pelajar kita. Nah, yang kelima, bernalar kritis. Elemen kuncinya bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima, mengambil keputusan. Nah, saya ambil contoh satu aja ya. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Misalkan si siswa kita memberikan informasi kepada siswa dan siswa itu kritis. Wah, ini guru ada yang salah. Nah, itu contohnya dia bisa menanamkan rasa kritis itu bagaimana agar siswa itu bisa kritis. Kita membuat sebuah soal yang sedikit keliru gitu. Nanti dilihat bagaimana apakah dia kritis enggak dengan kesalahan yang kita buat begitu. Seperti itu contohnya. Nah, itu dalam pembelajaran bagaimana bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu keenam, kreatif. Nah, kreatif di sini elemen kuncinya yaitu menghasilkan gagasan yang original. Nah, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, sebetulnya kreatif di sini bukan hanya sekedar kita membuat sesuatu tanpa adanya informasi dari luar gitu, bukan. Kreatif di sini kita seperti ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu sama aja dengan kreatif kita. Jadi melihat sesuatu, membuat sesuatu, informasi kita rangkum atau wawasan yang kita rangkum, skill orang yang kita lihat, lalu kita modifikasi dengan situasi atau keadaan yang ada di lingkungan kelas atau sekitar gitu. Mungkin itu saja ya informasinya atau presentasinya. Jika ada yang ditanyakan, saya serahkan dulu ke moderator. Silakan Pak Erwin. Terima kasih Pak Andri sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam ini. Nah, demikian mungkin bisa kita berikan umpan balik pada teman-teman bagaimana materi luar biasa ini bisa disampaikan kepada Pak Andri agar nanti bisa diserap oleh teman-teman. Mungkin ada teman-teman di sini, Ibu Huda bisa silakan pertanyaannya dan on cam-nya Bu. Baik, terima kasih Pak Erwin atas kesempatannya. Pak Andri, izinkan saya ingin bertanya tentang satu konsep dalam profil Pancasila ya Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan bagaimana tentang berkebinekaan global, contohnya tidak membedakan ras, suku, dan agama, seperti itu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan apabila nanti di lapangan anak-anak kita, siswa-siswa kita masih ada yang masih tidak memiliki sifat kegotong royongan yang tinggi. Bagaimana tindakan Bapak sebagai seorang guru untuk menangani siswa-siswa tersebut? Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, yang pertama saya ingin tanyakan dulu. Yang ditanyakan itu tentang kebinekaan global atau tadi apa yang terakhir? Tentang kebinekaan globalnya, Pak. Gotong royong. Oh, ya, gotong royong atau kebinekaannya? Ya, bergotong royong, konsep gotong royong, mohon maaf. Bergotong royongan gitu. Bergotong royong. Oke. Mungkin saya paparkan dulu, mungkin saya jawab dua-duanya lah. Yang Maaf Pak, mikrofonnya Pak Andri. Oh iya, maaf. Mungkin saya jawab dua-duanya begitu ya, tentang kebinekaan dan tentang global gotong royongnya, bergotong royongnya. Yang pertama, kebinekaan global. Di permasalahan di sekolah saya juga sama, Bu. Di sekolah saya itu ada 2 kebudayaan, ada 2 suku, yaitu suku Sunda dan suku Jawa. Satu muridnya itu terbagi 2. Mungkin 70% itu orang Sunda, 30% orang Jawa. Nah, di situ ada kata mayoritas dan minoritas. Nah, biasanya paradigma dari saya sampai ke sekarang itu paradigmanya, wah, suku Jawa itu nora-nora, tidak melek informasi, tidak tahu wawasan. Nah, itu sering sekali karena dia kaum minoritas di
sekolah sini. Nah, itu sering sekali terjadi. Makanya saya kalau di kelas itu sering memaparkan bahwa di kita itu tidak boleh ada istilah dari bahasa mana, lingkungan mana, kita itu satu nusa, satu bangsa. Kita itu hanya satu. Makanya kita itu menggunakan satu bahasa dalam bahasa nasionalnya, yaitu Indonesia. Nah, dengan cara seperti itu menanamkan rasa kepedulian. Oh, walaupun kita berbeda bahasanya, kita tetap satu ternyata begitu. Jadi saling bersaudara, menanamkan rasa bersaudara. Akhirnya mereka saling memiliki gitu. Jadi saling menghargai setelah saling memiliki, saling mengenal, saling menghargai akhirnya. Begitu, Bu. Itu solusi yang untuk berbineka global. Contohnya seperti itu. Memberi pemahaman ke siswa seperti itu. Nah, yang kedua itu bergotong royongnya. Nah, ini nih emang sedikit dilema ini yang untuk bergotong royong. Contohnya dalam sebuah kelompok. Nah, kalau di situ dalam ini elemennya itu kolaborasi dulu, baru kepedulian ya. Nah, kalau saya harusnya, kalau saya biasanya tanamkan kepedulian dulu. Baru kolaborasinya. Kenapa seperti itu? Karena begini, saya memberikan tugas kelompok. Yang ngerjain cuman paling 1 orang, yang 3 orang atau 4 orangnya anggota lainnya biasa leha-leha. Seakan tidak peduli bahwa terserah dia udah bisa kok sendiri. Nah, itu karena itu rasa kepedulian saling bantunya tidak ada. Makanya dari pertama saya camkan aturan mainnya bagaimana jika kalian mengerjakan, nilai itu akan sama rata, akan tinggi jika kalian bekerja bersama-sama. Bukan hasilnya yang Bapak lihat, tapi kerjasama kaliannya. Nah, itu akhirnya akan rasa peduli. Oh iya, kita kalau tidak bekerja sama nilainya akan jelek walaupun hasilnya akan bagus. Nah, itu contohnya untuk bergotong royong, menanamkan memecahkan masalah di kelas. Seperti itu, Bu. Mungkin cukup puas ya, Bu. Iya, Pak, sudah sangat jelas penjelasannya. Terima kasih, Pak Andri. Kembali ke Pak Irwin, Pak. Terima kasih kepada Bu Siti Nuhadia sudah memberikan feedback balik. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman peserta kita. Ada yang mau menanyakan lagi? Silakan Pak Fahmi untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Erwin untuk masalah yang ditanyakan Ibu Nurhuda tadi kepada Pak Andri tentang kebinekaan global ya Pak? Betul, Iya Pak. Iya. Sedangkan di sekolah Pak Andri itu terdapat ada 2 suku. Betul kan? Jawa sama Sunda. Tapi daerah saya Pak, di sini ada 4 suku Pak. Dayak, Jawa juga ada Sunda, Melayu, terus Chinese, Tionghoa, khususnya Tionghoa. Itu dari zaman saya Pak, sekolah di tempat saya, itu kadang mereka bermusuhan. Menurut Pak Andri ini, apa yang saya lakukan sebagai guru untuk mencegah konflik tersebut di sekolah? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang untuk berapa 6 suku kalau saya hitung tadi ya, 6 apa 5 ya. Perasaan lebih banyak perasaan tadi. Kalau Jawa digabung aja Pak dengan Sunda kan hampir sama. Oh gitu. Jawa Sunda dan Jawa biasa. Ya memang saya pernah dengar juga cerita dari saudara yang kerja di sana, emang Dayak. Nah itulah rata-rata konflik itu terjadi karena kita tidak mengetahui kebudayaan masing-masing, tidak mendalam, tidak memahami permasalahan atau kebiasaan masing-masing. Nah, makanya di situ tidak kenal lah intinya. Makanya tidak kenal
kebudayaan masing-masing. Makanya kita harus saling paparkan atau sering komunikasi antar kebudayaan itu buat kegiatan oleh Bapak. Misalkan nih siswa yang kebudayaan itu paparkan kebudayaannya seperti apa. Nah, biasanya yang tidak paham tentang kebudayaan orang lain itu kita bakal sensitif begitu. Contohnya orang Dayak kan makan babi ya, sedangkan orang Jawa atau orang Sunda atau orang Madura itu kan rata-rata Muslim rata-rata. Nah, mereka kadang-kadang sinis kalau orang Dayak makan babi. Dia makan babi gitu, dia itu makan babi. Nah, itu karena kenapa? Karena orang kita tidak memahami kebudayaan dia, hanya berpikir sempit begitu, hanya berpikir tentang kebudayaan kita saja atau adab kita saja bahwa oh itu haram gitu. Padahal untuk dia, agama dia tidak begitu kan. Untuk agama. Nah, itulah yang harus ditanamkan. Kita harus mengenal kebudayaan masing-masing, diperkenalkan gitu, dipahami gitu. Nah, agar tercapainya pengertian tadi. Kalau kenal, udah tahu, udah ini pasti akan muncul kepedulian, Pak, gitu. Bagaimana itu trik Bapak, bagaimana caranya gitu. Nah, itu hanya clue saja. Yang menjalankan itu Bapak gitu. Ya, saya hanya memberikan clue-nya saja karena saya tidak ada di kondisi Bapak begitu, Pak ya. Mantap sekali penjelasan begitu, dari Pak Andri. Mungkin bisa kita akhiri dulu. Waktu sudah menunjukkan 20 menit untuk materi Pak Andri. Sangat luar biasa penjelasan dari Pak Andri, lugas, cepat, dan terarah ya. Menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Kita tepuk tangan dulu kepada Pak Andri setelah menyampaikan presentasinya. Ya teman-teman silakan. Terima kasih. Ya demikian presentasi pada malam ini. Silakan kita lanjut ke moderator dan pemateri selanjutnya. Apa Bu? Atau saya dulu Pak? Pak, selanjutnya Pak Imansyah berlaku sebagai moderator ya Pak Imansyah untuk Pak Erwin menyampaikan materi Pak Iman. Iya, terima kasih. Bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu yang akan disampaikan materi oleh Pak Erwin mengenai materinya adalah moderator ya, bukan ya. Materinya apa ya? Asesmen materinya asesmen Pak. Ya, asesmen. Ya, jadi yang berjudul ini materi yang akan disampaikan adalah asesmen formatif dan asesmen dan sumatif ya. Jadi di sini nanti Pak Erwin akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan asesmen formatif dan asesmen dan sumatif. Ya, mohon nanti para peserta yang hadir dapat menyimak dan mendengarkan dan nanti menanggapi atau bertanya mengenai permasalahan atau mengenai materi asesmen ini. Kemudian kepada Pak Erwin Arianto kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Silakan. Terima kasih kepada Pak Imansyah. Sebelum saya memulai, izinkan saya dulu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk, kayaknya butuh semangat dulu. Semakin malam kita harus semakin kuat ya. Ketika saya mengucapkan selamat malam, jawabnya teman-teman adalah semangat merdeka belajar. Ya, oke, saya ulang dari awal. Selamat malam teman-teman. Selamat merdeka belajar. Mantap sekali, semangat teman-teman di sini. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang asesmen formatif dan sumatif. Nah, sebelum saya masuk ke sesi materi ini, saya akan menjelaskan lingkup yang akan saya sampaikan. Saya akan berfokus di asesmen formatif dan asesmen sumatif pada malam ini. Nah, sebelum itu, sekali lagi saya ingin
mengucapkan selamat malam kepada teman, terus teman-teman mengucapkan selamat merdeka belajar ya, untuk terus bersemangat nih. Selamat malam teman-teman. Selamat merdeka belajar. Selamat merdeka belajar. Iya, terima kasih. Oke, kita bisa lanjut ke materi pada malam ini, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apakah sudah tampil di layar teman-teman? Sudah, Pak. Ya, bisa dilihat dah. Dibaca di modul masing-masing teman-teman ya. Jadi saya akan menyampaikan garis besar tentang materi pada hari ini. Oke, yang kita pelajari adalah tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, jenis asesmen itu ada dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dan yang kita gunakan harusnya adalah untuk menggunakan asesmen itu adalah sebagai ask, for, dan of. Ask ini adalah asesmen berfungsi sebagai refleksi pada proses pembelajaran, dan for itu adalah asesmen untuk perbaikan pada proses pembelajaran, sedangkan yang of adalah asesmen itu berfungsi sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, selama ini yang kita tekankan adalah asesmen of, yaitu asesmen yang hanya berfokus pada evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Yang dititikberatkan adalah bahwa nilai yang tinggi menandakan bahwa murid itu pintar dan murid itu berhasil, atau nilai yang rendah menandakan bahwa murid itu rendah tanpa melihat prosesnya. Itu yang harus kita perbaiki, proses cara berpikir teman-teman guru sekalian dalam pelaksanaan kurikulum penggerak kita. Oke, sebelum masuk ke tahap itu, kita bisa membedakan apa sih formatif dan apa sih sumatif ini, ya. Mungkin saya bisa bertanya dulu ke Pak Andri. Pak Andri, bisa membedakan ya kira-kira formatif dan sumatif itu di mana salah satunya? Salah satunya aja. Apa perbedaannya sih, Pak Andri? Yang Bapak Anda ketahui secara umum. Oke, tadi untuk of itu di akhir pembelajaran ya. Untuk for tadi di tengah pembelajaran ya. Ya, betul. Dan as itu di awal ya. Pintar sekali Pak Andri. Gitu. Jadi untuk as itu di awal untuk melihat tadi kepribadian atau wawasan awal siswa gitu Pak. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak Andri. Oke, kita lanjut lagi tentang konsep asesmen formatif dan sumatif ini. Nah, untuk asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses selama murid, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi lebih bertekan pada proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif itu bertekan pada akhir pembelajaran, ya. Jadi perbedaan utamanya di formatif itu di proses, sedangkan sumatif itu di akhir pembelajaran. Nah, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatannya dan aspek apa yang perlu dikembangkannya. Nah, jadi murid tahu selama proses apa sih yang kelemahan dia, apa sih kelebihan dia. Jadi yang kelemahan itu diperbaiki selama proses. Sedangkan di asesmen sumatif itu lebih ke hasil akhirnya. Taruhan tingginya berpengaruh terhadap nilai akhir. Dan lebih diprioritaskan pada kurikulum sebelumnya bahwa murid yang tinggi atau murid yang di atas rata-rata itu berarti artinya berhasil tanpa mengukur proses yang terjadi pada selama pembelajaran. Oke, lanjut untuk yang asesmen formatif, nanti untuk guru mengawasi pembelajaran murid, sedangkan di asesmen sumatif untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran, sejauh mana sudah mencapai akhir dalam unit pembelajaran. Dan untuk guru pada asesmen formatif untuk mengecek pemahaman murid. Nah, kalau di sumatif untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah, kita gabungkan kedua asesmen itu adalah merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Nah, merupakan kesempatan dalam menerima dan memberikan umpan balik kepada murid. Oke, kita lanjut di penekanan pada asesmen formatif selama ini. Kondisi saat ini, kurikulum yang saat ini, bahwa asesmen of learning itu lebih penting daripada asesmen for learning ataupun asesmen as learning-nya. Artinya hasil akhir lebih diutamakan pada kurikulum yang dulu. Hasil akhir, nilai akhir itu lebih penting. Nah,
pada harapan dengan kurikulum baru ini kita ingin bahwa assessment of learning-nya itu lebih diringankan, tapi assessment for learning dan assessment as learning-nya lebih ditekankan. Jadi yang kita perbaiki adalah prosesnya. Nah, memang assessment of learning tidak bisa kita tidak bisa kecilkan, namun cukup berpenting. Namun yang lebih penting adalah proses pembelajarannya. Nah, kita lanjut fungsi asesmen pada formatif dan sumatif. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberi proporsi lebih banyak pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Artinya, kita lebih penting prosesnya, tapi tetap tidak melatar belakangkan asesmen sumatif, tapi berimbang dan lebih berat ke prosesnya. Jadi diharapkan dapat membangun keseimbangan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif pada selanjutnya. Jadi diharapkan kita mengubah paradigma yang kita lakukan selama ini bahwa menitikan beberapa nilai menjadi belajar itu pandangan yang salah. Ya, mari kita ubah bahwa yang benar itu adalah asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen as sumatif itu as itu sama for as itu sama pentingnya gitu. Tidak ada yang dititik beratkan. Oke, lanjut. Contoh ini untuk asesmen formatif dan sumatif, contohnya ya. Untuk asesmen tidak tertulis seperti diskusi, produk, drama, presentasi, dan tes lisan. Sedangkan untuk asesmen tertulis seperti refleksi, esai, jurnal, poster, dan tes tertulis. Jadi asesmen tidak tertulis bisa kita terapkan di prosesnya, dan asesmen tertulisnya bisa kita terapkan di hasil akhirnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Huda. Terima kasih Bu Huda. Ya, terima kasih. Salah. Pak Imam. Ya, terima kasih sudah kepada Pak Erwin Arianto yang sudah menyampaikan dengan semangat yang membara. Artinya walaupun sudah malam, tetapi tetap semangat dari siang tadi sudah semangatnya masih kuat. Ya, demikian untuk para peserta yang lain, mungkin ada tanggapan-tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan mengenai asesmen formatif dan sumatif ini kepada teman-teman atau peserta yang lain, saya persilahkan. Angkat tangan kalau ya. Ya, silakan kepada Muhammad Fahrudin untuk menyampaikan sesuatu atau hal-hal yang berhubungan dengan asesmen formatif dan asumatif yang disampaikan oleh Pak Erwin Arianto. Saya Pak ya? Pak Andri dulu apa saya dulu Pak? Pak Fahrudin dulu ya. Silakan. Halo? Ya Pak. Ya, silakan Pak Fahrudin. Pak. Iya. Terima kasih terima kasih Pak moderator ya. Iya, sama-sama. Apa yang disampaikan tadi sama Pak Erwin yang begitu amat sangat lugas, jelas, dan bisa dipahami ya. Tapi sedikit saya mau bertanya tadi ke Pak Erwin, apa yang tadi disampaikan terkait asesmen tadi, apa sih contoh yang bisa diberikan, contohnya dari kedua asesmen tadi, dan apa manfaatnya gitu Pak Erwin ya? Bisa dipahami nggak pertanyaannya Pak? Bisa Halo? Pak. Ya, bisa katanya bisa. Bisa dipahami ya, gitu. Bisa, Jadi apa manfaat dari kedua asesmen tersebut dan berikan contohnya Pak? Cuma itu aja ya Pak ya. Halo? Ya, silakan untuk Pak Erwin untuk menanggapi pertanyaan daripada Muhammad Fahrudin. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Erwin. Pak Furqanuddin, sangat saya apresiasi pertanyaannya. Berarti Bapak sangat memperhatikan tentang materi yang ditampilkan. Oke, mungkin bisa kita tampilkan contoh pada kehidupan sehari-hari untuk asesmen sumatif itu yang sering kita lakukan Pak Furqan. Contohnya adalah ulangan akhir semester atau PAT, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, atau juga ada UTS, ulangan tengah semester. Itu adalah salah satu contoh penerapan dari asesmen sumatif yang telah kita laksanakan selama ini. Nah, itu tidak berubah, namun yang ditekankan adalah asesmen
formatnya. Contohnya seperti ini. Kita bisa membuat misalkan sebuah rubrik yang seperti yang kita telah buat di modul ajar. Nanti di kurikulum penggerak kita tidak pakai RTP, tapi digantikan dengan yang namanya di modul ajar. Nah, nanti di situ akan ada beberapa kriteria dari murid itu. Misalkan paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham. Itu kita lakukan selama proses pembelajaran, Pak Furqan. Jadi misalkan tentang, kalau saya ambil tentang matematika ya, pengukuran perkalian. Misalkan 3 kali 3 mereka bisa menghafal secara utuh dari perkalian 1 sampai 9, berarti itu paham utuh. Misalkan mereka ada yang perkalian 2 sampai 4, 2 sampai 6 aja berarti itu paham sebagian, atau bahkan ada yang baru perkalian 2 tersendat-sendat, itu berarti tidak paham. Nah, nanti itu ada rubrik untuk asesmen formatifnya, Pak. Begitu Pak Furqon. Terima kasih Pak Furqon. Ya, terima kasih Pak Erwin yang telah menanggapi pertanyaan daripada Muhammad Fakhruddin ya. Mungkin itu jawaban mungkin sudah bisa memuaskan untuk Pak Muhammad Fakhruddin. Kemudian yang berikutnya lagi tadi mau menanya Pak Andre ya. Silakan Pak Andre untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Erwin. Silakan Pak Andre. Terima kasih Pak Moderator. Saya ingin bertanya ke Pak Erwin. Tadi ada 3 jenis penilaian atau asesmen, yaitu awal, sedang, proses pembelajaran, dan akhir ya Pak ya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana jika awal, wah kita nih penilaian awal dikasih angket atau soal, ternyata bagus nih nilainya, informasi awalnya bagus nih, siswa memahami konsep awal. Terus yang kedua, nilai dalam proses, wah nih ternyata pada aktif semua, pada giat semua, wah bagus nih, ternyata ini sukses juga nih pembelajarannya. Nah pas bagian post test jelek semua. Nah bagaimana solusi Pak Erwin jika menemukan situasi seperti itu? Terima kasih Pak Erwin. Ya, terima kasih Pak Andre yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian kepada Pak Andre ya, tadi Pak Erwin untuk menanggapinya, silakan Pak Erwin. Nah, mantap sekali pertanyaan Pak Andre ini. Ini sangat berhubungan dengan materi kita selanjutnya Pak, di hari berikutnya. Namun akan saya sampaikan sedikit tentang ini Pak ya. Ketika pada awal nilainya bagus, tapi ketika pada post test yang diharapkan ternyata tidak. Nah, sebelum kita masuk ke asesmen formatif dan sumatif ini, Pak, ya, kita akan melakukan namanya asesmen diagnostis, Pak. Diagnostik. Nah, asesmen diagnostis ada yang non kognitif, ada yang kognitif. Nah, itu kita akan pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Nama akan saya sampaikan sepintas dulu. Jadi mungkin ada beberapa hal ya yang bisa mempengaruhi murid tersebut kenapa bisa berubah. Kenapa bisa berubah di awal kok tiba-tiba tinggi, tiba-tiba jadi rendah. Mungkin di diagnostik non kognitifnya mempengaruhi ada aktivitas selama di rumahnya, atau kondisi keluarganya, pergaulan siswanya, gaya belajarnya mungkin yang belum kita pahami selama proses, mungkin yang kita tidak bisa mengimbangi atau tidak bisa belum memahami. Nah, sebelum kita masuk ke asesmen formatif dan sumatif ini, kita belajar nanti asesmen diagnostis Pak, yang non kognitif dan kognitif. Nah, kalau yang dia di non kognitifnya contohnya adalah aktivitas siswanya di rumah, kondisi keluarganya, gaya belajarnya, karakternya, dan minatnya. Minatnya perlu kita ketahui dulu. Apakah dia memang berminat di pelajaran kita gitu nah. Kalau kita sudah tahu minatnya, misalkan minatnya bagus atau setengah aja, itu yang kita tingkatkan nantinya. Nah, itu di non kognitifnya. Contoh untuk yang di asesmen kognitifnya itu bisa berupa kuesioner ya, atau survei terlebih dahulu tentang pembelajaran yang kita akan lakukan. Jadi murid kita suruh untuk menjawab apa sih yang mereka harapkan, apa sih yang mereka akan lakukan di asesmen kognitif ini. Nah itu Pak, nanti akan terjawab lebih dalam di materi selanjutnya. Mantap sekali Pak Andri ini pertanyaan, kita simpan. Luar biasa Pak Erwin, saya puas sekali Pak Erwin, saya dipuaskan oleh Pak Erwin. Terima kasih Pak Erwin. Ya Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Imansyah. Ya, terima kasih atas tanggapannya yang sudah diberikan Pak Erwin. Kemudian kita akhiri ya acara untuk sesi yang ini. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya karena mengingat waktu juga.
Kalau terlalu lama nanti kita terlalu malam ya. Kembalikan kepada moderator awal Ibu Siti Nurhudayah. Silakan. Baik, terima kasih ya. Masih sangat bersemangat sekali teman-teman semuanya. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk di materi tentang capaian pembelajaran. Dalam hal ini Pak Andri Suhender berlaku sebagai MC. Nah, silakan Pak Andri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memahami materi tentang capaian pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Ibu Huda. Silahkan Ibu Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak masih semangat ya Pak? Alhamdulillah semangat. Semangat Pak, jangan kalah dengan saya yang sendiri perempuan nih, tapi masih semangat meskipun sudah jam di sini sudah jam 9.15 ini, berbeda dengan waktu dan Bapak-bapak ya, beda 1 jam. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan materi dalam sekolah penggerak, yaitu salah satunya tentang capaian pembelajaran. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan share screen saya di hadapan Bapak-bapak semuanya. Apakah sudah muncul? Satu orang mungkin bisa, Pak Andri sudah muncul Pak? Belum, udah Bu. Ya bisa dilihat. Kok hilang lagi? Bentar Pak. Sudah Pak? Ya sudah. Ya, baik. Capaian pembelajaran disusun oleh saya sendiri, Siti Nurhudayah SPD, di dalam kelas informatika ini. Nah, yang pertama saya ingin merefleksi dulu kepada Bapak-bapak semuanya. Nah, kita sudah melalui materi ini beberapa hari yang lalu ya, hari ke-3 atau hari ke-4. Nah, saya ingin merefleksi pengetahuan Bapak-bapak semuanya mengenai tujuan pembelajaran dulu. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ampu selama proses kegiatan belajar mengajar selama ini? Mungkin satu orang bisa menjawab pertanyaan saya ini. Kita refleksi dulu materi-materi yang lalu. Nah, silakan dihidupkan mikrofonnya ya. Di sini saya tidak menyaksikan, langsung aja hidupkan mikrofonnya. Silakan Pak Erwin untuk menjawab. Saya pakai yang simpel tuh biasanya tuh Pak Bu Siti Nurhudayah. Saya lihat aja di LKS Pak Bu. Dan itu ada tujuan pembelajaran. Jadi saya tulis itu Bu, tujuan pembelajaran. Jadi bisa dibuat ada KI-nya, ada KD-nya. Nah gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi dari Pak Erwin ya. Jadi memang di LKS juga banyak tujuan-tujuan pembelajaran yang terdapat di dalamnya. Namun, apa sih lebih spesifiknya mengenai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ini sangat-sangat terkait ya. Nah, kita akan kupas tuntas Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang ingin kita harapkan dari siswa kita, apa yang diketahui oleh siswa kita, yang dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Jadi namanya juga pencapaian, jadi dia telah melalui proses tentunya, proses yang cukup panjang, menjawab soal, dengan melalui proses-proses penerimaan materi, dia mengetahui materi, dia memahami materi, sehingga tercapailah dia menyelesaikan suatu periode tersebut dalam ungkapan capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya pengertian capaian pembelajaran yang lainnya yaitu dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 yaitu tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi meliputi seperti sekumpulan kompetensi dan lingkup materi sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Nah, jadi di dalam keputusan menteri ini setiap anak kita memiliki tingkat kompetensi masing-masing yang berbeda, tingkat capaian yang berbeda, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengalaman belajarnya di setiap kompetensi yang mereka dapatkan. Nah,
bagaimana tujuan capaian pembelajaran tingkat SD sampai SMA seperti di golongan kita ya Bapak dan Ibu, di tingkatan kita tingkat SMP di sini sudah masuk tujuannya yaitu capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran diharapkan telah dicapai. Jadi bagaimana hasil akhirnya, hasil pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran ini bersama dengan kriteria pembelajaran hal tersebut mengidentifikasi tentang tujuan belajar yang terukur. Jadi kita dapat mengukur bagaimana kemampuan anak didik kita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan penilaian. Nah, seperti kita mengevaluasi siswa-siswa kita, bagaimana dia telah menyerap materinya. Jadi disimpulkannya itu bahwa capaian pembelajaran ini sangat penting karena dia kaitannya dengan penilaian. Nah, selain itu, capaian pembelajaran ini juga hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Nah, bagaimana sih prinsip-prinsip dalam capaian pembelajaran kali ini? Nah, di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada terukur dan spesifik, ada fleksibel, ada pengembangan capaian pembelajaran jelas, desain kurikulum, dan bagaimana proses penilaiannya. Nah, yang pertama terukur dan spesifik. Terdiri dari komponen taksonomi Bloom, yaitu sebelum memahami konsepnya, ingatlah dengan baik, pahami sebelum Anda menerapkannya, analisis proses sebelum Anda mengevaluasinya. Jadi, lebih ditekankan kepada bagaimana kita memahami konsep sesuatu, menganalisanya sebelum kita mengevaluasinya. Nah, yang kedua di sini prinsip dalam kita mencapai pembelajaran tersebut ada fleksibel, yaitu sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Jadi tetap di dalam hal ini masih ada kita menyesuaikannya, fleksibel, menyesuaikan bagaimana kemampuan anak didik kita. Dan pengembangan capaian pembelajaran ini jelas mengidentifikasikan hasil yang harus dicapai oleh siswa pada akhir program pembelajaran. Nah, bagaimana desainnya? Desainnya itu desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Dan proses penilaiannya disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Nah, inilah prinsip-prinsipnya dalam kita mencapai sebuah capaian pembelajaran. Nah, bagaimana bentuk-bentuk capaian pembelajaran? Bagaimana formatnya? Nah, di sini format capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, mengapa paragraf? Ini diharapkan agar keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran. Nah, jadi bentuknya inilah, bentuk paragraf ini sudah mencakup beberapa hal yang penting. Seperti yang kita tahu di sekolah kita kan, kognitif, psikomotorik, semua dinilai dari pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum. Nah, inilah bentuk capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya komponen-komponen apa yang ada dalam capaian pembelajaran? Di sini ada 4, Bapak dan Ibu, komponen capaian pembelajarannya. Yang pertama ada rasional mata pelajaran, yang kedua tujuan mata pelajaran, yang ketiga karakteristik mata pelajaran, dan yang keempat capaian pembelajaran. Nah, apa saja penjelasan dari keempat hal ini? Kita akan kupas tuntas di slide berikutnya. Nah, rasional mata pelajaran, komponen yang pertama. Nah, rasional ini artinya yaitu memuat alasan pentingnya mengapa mata pelajaran ini terkaitannya antara mata pelajaran dengan dengan profil pelajar Pancasila. Kita merasionalisasikan hal tersebut. Dan untuk SLB rasional mata pelajaran juga dikaitkan dengan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua ada tujuan mata pelajaran. Nah, tujuan mata pelajaran ini meliputi kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu karakteristik mata pelajaran, berisi tentang deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajarannya, elemen-elemennya, atau domain-domain mata pelajaran dan deskripsinya. Yang keempat, capaian pembelajaran di setiap fase. Nah, penjelasannya yaitu
deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Nah, inilah komponen-komponen yang harus kita ada dalam kita merancang sebuah capaian pembelajaran. Ada bagaimana merasionalkannya, terkaitannya dengan tujuan, karakteristiknya, dan capaian pembelajaran di setiap fase peserta didik kita. Nah, sekian saya rasa penjelasan dari saya, Bapak dan Ibu. Saya akhiri penjelasan materi saya, tapi kita lanjutkan ke diskusi selanjutnya ya. Jika ada materi yang ingin ditanyakan, silahkan dihidupkan mikrofonnya dan aktifkan kameranya. Saya kembalikan ke Pak Andri Suhendar. Oke, terima kasih ulasannya Bu Huda, sangat detail sekali. Wah, ini wawasannya sangat luas ya, sampai saya terkesima begitu ya Bu ya. Wah, ternyata lengkap sekali materinya dari Bu Huda ya. Ternyata masih ada yang perlu ditanyakan ternyata Pak Erwin ya. Silakan Pak Erwin. Mikrofonnya Pak Erwin, mohon maaf, mikrofonnya belum aktif. Andri, terima kasih. Baru ini saya melihat moderator menggoda fasilitator. Oke, pertanyaan saya adalah, nanti kan tujuan belajar ini dirumuskan ya. Jadi kan itu dilihat dari capaian belajar masing-masing mapel. Jadi gimana kalau misalkan capaian belajar pada masing-masing mapel ini ada yang belum tercapai? Apakah tujuan pembelajaran di awal bisa dirubah atau nanti dirubahnya di awal tahun untuk penyusunan tujuan pembelajaran baru? Gimana itu, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Saya mencoba menjawabnya ya. Nah, jadi pertanyaan dari Pak Erwin, apabila ada satu capaian pembelajaran yang tidak tercapai, bagaimana kita akan mengubah tujuan pembelajarannya atau tidak? Nah, menurut saya karena kita sudah berjalan, jadi tujuan pembelajarannya masih tetap seperti itu. Hanya saja mungkin di semester yang akan datang kita bisa lebih mengevaluasi diri kita mana hal-hal komponen yang kita gunakan yang selayaknya pantas untuk kita berikan untuk anak-anak dan mereka mudah untuk memahami sehingga capaian pembelajaran tersebut akan tercapai. Nah, dan selain itu juga kita jangan terhambat di dalam satu konteks itu sehingga materi-materi yang lain terhambat, jadi kita masih tetap akan berjalan tetapi tidak melupakan tujuan utama kita. Seperti itu ya Pak Erwin, terima kasih. Jika ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menjawab pertanyaan Pak Erwin, silakan ya Bapak-Bapak. Silakan, masih ada tuh. Silakan Pak Iman Syah untuk. Ya, terima kasih Pak Andre. Saya bukannya mau menambahkan jawaban Pak Erwin, tapi saya mau menanyakan sesuatu mengenai capaian pembelajaran ini. Pertanyaan saya gini ya. Kita mungkin setelah melakukan tes diagnostik misalnya di sebuah sekolah atau kelas ya, tentunya kita tahu ya karakter siswa 1, 2, 3 semuanya beda. Ya, kemudian karena beda, apakah bagaimana kita cara menyusun capaian pembelajaran itu, sedangkan di dalam sebuah kelas itu kan banyak kemampuannya beda-beda. Jadi karena beda-beda tentunya apakah dibuat sebanyak mungkin capaian pembelajaran itu? Itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Imansyah. Jadi capaian pembelajaran tentunya terkait dalam satu materi, yaitu harus kita tekankan capaian pembelajarannya. Nah, bagaimana untuk perlakuannya kepada siswa? Karena siswa ini tahap mereka menyerap ilmunya itu kan berbeda-beda. Jadi yang saya rasa yang kita perbanyak bukan tentang capaiannya, tetapi kita memperbanyak bagaimana cara kita, metode yang kita ajarkan kepada siswa agar mereka mencapai capaian tersebut. Nah, seperti halnya contoh ya, misalnya ada satu anak dia tidak suka dengan materi yang cenderung menulis terus, misalnya seperti itu. Jadi kita berikan metode yang lain, mungkin dia lebih mudah untuk langsung kita interaksi, langsung tanya jawab langsung. Nah, jadi itu salah satu cara bagaimana supaya capaian pembelajaran kita itu bisa tercapai. Nah, begitu pula dengan perlakuannya dengan siswa-siswa yang lainnya. Jadi banyak metode kita menciptakan, banyak kita memahami, menganalisa kemampuan anak didik kita dari awal, tengah, dan akhir.
Jadi semuanya kita analisa, kita asesmen, semuanya kita nilai anak-anak didik kita. Jadi sehingga capaian pembelajaran itu juga bisa terrealisasi dengan baik. Seperti itu menurut saya Pak Imansyah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, saya sudah puas mendengar jawabannya. Ya, silakan kembali Pak Andre, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Imansyah atas pertanyaannya dan jawaban dari Ibu Huda sangat luar biasa ya. Saya hanya menegaskan tadi untuk capaian pembelajaran itu kan dilihat dari penilaian ya Bu Huda ya. Nah, penilaian itu bentuk penilaian tadi Bu Huda udah memaparkan bukan hanya sekedar dari segi tertulis, soal tertulis. Ternyata bisa dengan diskusi, dengan tanya jawab secara langsung gitu Pak. Untuk jadi bentuk soalnya bisa bebas ya agar leluasa dengan kondisi dan situasi kelas seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan dari Bu Huda ya. Untuk diskusinya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas Pak Andi tadi sudah menjadi moderator dalam penyampaian presentasi saya. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan materi dari Pak Imansyah Jauhar. Nah, dalam hal ini Pak Fahmi Ilham sebagai moderator. Silakan saya berikan waktunya kepada Pak Fahmi dan Pak Imansyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Ya, masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah mendengar penyampaian materi tentang dari Bu Nur Huda, modul pembelajarannya Bu. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Oke. Seterusnya fasilitator berikutnya Bapak Imansyah ya. Bapak Imansyah, materinya tentang pendidikan yang memerdekakan. Oke, kepada Bapak saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, masih semangat? Semangat Pak. Alhamdulillah masih semangat. Nah, kita lanjutkan pada sisi yang ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai pendidikan yang memerdekakan sesuai dengan pembagian tugas yang dikasih kepada saya. Mungkin saya akan menyampaikan presentasi ya, silakan buka dulu presentasinya, saya membuka dulu ya. Cari dulu ya. Mengenai ini saya akan menyampaikan presentasi saya ya. Ada sebuah pertanyaan ya. Bapak presentasinya mohon maaf Pak sudah muncul belum? Kayaknya belum nih, agak susah nih, saya bingung kliknya di mana ya. Ujung kanan Pak, ujung kanan bawah presentasikan sekarang, lalu diklik seluruh layar Anda. Ujung kanan bawah. Iya, yang presentasikan sekarang sampingnya angkat tangan. Sampingnya kalau kita mau angkat tangan. Iya, presentasi. Klik kanan kiri ya. Klik aja Pak di tengahnya. Presentasikan sekarang. Yang tampil ini ada 3 jendela. Pilih yang seluruh layar Anda. Seluruh layar Anda, kemudian share. Klik yang gambar kita dulu, baru yang biru. Iya, share ya. Ini kurang pengalaman juga. Iya, Pak. Nah, sudah muncul Pak, silakan dipilih menunya, PowerPoint-nya. Gimana ya?
Abaikan. Iya, langsung dipilih Pak. Yang mana? Langsung dipilih materi Bapak, langsung buka. Lihat mana bisa dibuka. Bisa itu Pak, bisa diklik. Hide ya. 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 Bisa kelihatan ya? Sudah Pak, muncul. Silakan Pak. Saya buka full aja ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menunggu lama. Ini saya juga bingung nih, mempresentasi ini baru pertama kali ini membuka Gmeet nih. Biasanya memakai Zoom ya. Terima kasih. Ini yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan? Ya, ini sebuah pertanyaan ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab, silahkan. Ada? Saya dengar ya? Ada Pak Andri. Silakan Pak Andri, aktifkan mikrofonnya. Ya. saya nunggu diizinkan saya, Bu. Pasti di kontrol ya Pak Fahmi. Oke. Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan ya, Pak ya? Iya, silahkan jawab dulu. Kita pertanyaan menurut awal. Menurut saya pendidikan yang memerdekakan itu pendidikan yang membebaskan peserta didik untuk memilih minat dan bakatnya secara pribadi begitu. Itu ya, menurut saya. Ya, bagus sekali pendapatnya. Ya, mungkin itulah yang saya harapkan kepada teman-teman untuk memang benar itu ya. Ya terus ya, saya akan menjelaskan, saya masukkan kepada materi ini berdasarkan pendidikan yang memerdekakan itu harus didasarkan pada kesenangan anak, serta untuk memperoleh masa depan sesuai harapan dan keinginan mereka sendiri. Nah, jadi pendidikan ini didasarkan yang namanya mereka itu berdasarkan pada kesenangan anak. Jadi kita melihat dulu dari sisi anaknya senangnya apa, sehingga dia akhirnya dalam belajar tidak merasa tertekan. Ya, jadi kita sesuaikan dengan harapan dan keinginan mereka sendiri. Kemudian setiap anak juga memiliki keunikan masing-masing. Ya, jadi setiap anak ini karena punya keunikannya, karena setiap pribadi di dalam sebuah kelas itu satu persatu siswa tidak ada yang sama. Ya, makanya seharusnya dalam belajar itu mereka harus senang. Jadi belajar sesuai kesenangan mereka. Jadi tidak harus didikte dengan kurikulum, sistem dan aneka mata pelajaran yang dipaksakan kepada siswa. Jadi kita sekarang ini kan makanya kurikulum sudah mulai dirubah, artinya disesuaikan dengan lingkungan, sistemnya juga dirubah sekarang. Jadi kita karena untuk di pembelajaran yang merdeka ya. Jadi mata pelajaran yang dipaksakan kepada siswa seperti di ruang kelas konvensional pada umumnya. Jadi kita sekarang mungkin akan melakukan perubahan yang dulunya satu pelajaran itu diajarkan secara konvensional, yaitu tanya jawab, membaca, tugas, kemudian lagi tanya jawab, ulangan, selesai. Ya, tanpa memperhatikan kesenangan siswa itu seperti apa. Ya, sekarang namanya merdeka itu artinya kita memperhatikan kesenangan anak. Ya, ini ada berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, di sini yang saya garis bawahi, perintah dan paksaan. Nah, ini yang membuat anak-anak didik akhirnya pelajaran tidak akan masuk karena selalu dipaksa. Ya, namanya dipaksa, kita kan kalau dipaksa kan pasti menolak ya. Jadi kan hubungannya nanti yang namanya merdeka itu tidak dipaksakan. Ini kalau memang pencapaian tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya itu memang A, misalnya kalau memang belum bisa A, ya kita memang harus mundur lagi. Ya, sampai di mana kemampuannya. Kemudian di sini ada juga prinsip pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama kita sudah tahu ya, Ingarso Song Talada, yaitu artinya
di depan seseorang harus bisa memberi teladan atau contoh. Nah, ini kita juga sebagai pengajar ya, jadi kita harus menjadi teladan daripada siswa kita, ya artinya memberikan contoh yang bagus. Yang kedua, ing madya mangun karsa, ya artinya di tengah-tengah atau di antara seorang bisa menciptakan perasa dan ide. Jadi kita sebagai orang yang memberikan dorongan dan sebagainya kepada memberikan prakarsa dan ide kepada siswa supaya bisa belajar dengan baik. Yang ketiga adalah tuturi handayani. Ini yang sering malah di sini menjadikan logo daripada sekolah-sekolah ya, tuturi handayani ini ya, yang artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Nah, ini prinsip ini yang sampai sekarang masih kita pakai. Ini juga ada hubungannya dengan pembelajaran yang memerdekakan ya. Ini dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Nah, jadi yang utamanya namanya pendidikan itu adalah berhamba pada anak, maksudnya itu kita apa keinginan anak ya kita harus turuti asal itu untuk pencapaian pembelajaran. Nah, jadi kita di dalam pembelajaran itu keinginan anak itu harus kita kita berhamba pada anak, artinya apa yang disukai anak itu harus kita kita kembangkan dan kita arahkan sehingga capaian pembelajaran itu sesuai akhirnya tercapai. Jadi capaian pembelajaran yang kita rumuskan itu sudah berdasarkan kesenangan anak. Jadi kita bisa membuat materi ajar atau modul ajar disesuaikan dengan keinginan anak ya. Misalnya anak suka main game ya, kita buat sebuah game yang pada intinya game itu akan mencapai atau mengarahkan pada capaian pembelajaran kita. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara juga akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kudrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada kan sesuai dengan tadi prinsip tadi ya, tuturi handayani, dan yang ada yang 3 tadi kan menuntun segala kudrat. Jadi anak-anak kita harus kita tuntun. Jadi memang harus diarahkan anak-anak ini. Tidak bisa juga harus didiamkan sesuai dengan kesenangannya, tapi tetap kita berpegang teguh pada 3 prinsip tadi ya, sebagai seorang pendidik. Hajar Dewantara juga mengatakan seorang tani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, ia tak akan dapat mengganti kudrat iradatnya. Misalnya ia akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu menjadi tumbuh sebagai jagung. Selain itu ia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lain. Nah, ini dari pendapat Ki Hajar Dewantara ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa merubah padi itu menjadi jagung. Jadi kita harus kita arahkan. Kalau memang padi ya harus, kalau memang anak ini harus jadikan anak yang bagus gitu ya. Jadi kita bisa mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Jangan sampai kita mengarahkan pada hal-hal yang buruk ya, sesuai dengan kudrat iradatnya. Dan seterusnya lagi ya, ini mungkin itu aja sudah dulu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dan memang ada juga hubungannya ya. Ada lagi pendidikan berhubungan dengan pelajaran kita, itu berhubungan dengan kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, prinsip pembelajaran dan asesmen, struktur kurikulum. Ini nanti berdasarkan daripada yang keunikan tadi, ini akan dijabarkan lagi beberapa hal yang berhubungan dengan kemerdekaan di dalam pembelajaran dalam kemerdekaan pembelajarannya. Adanya pembagian. Yang pertama saya kerangka dasar kurikulum, ini adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Nah, ini kerangka dasar kurikulumnya. Jadi kita di dalam pemerintahan ini sebenarnya tergantung pemerintah juga ya menyusunnya. Nanti cuma kerangka dasar kurikulumnya dalam penyusunan pendidikan yang memerdekakan ini, yaitu adanya pembagian kewenangan tadi. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Juga di sini berhubungan nanti untuk mengarahkan siswa yang
punya keunikan tadi itu disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran yang berfokus pada yang berfokus pada pada siswa yang membuka wawasan siswa. Jadi berfokus pada siswa yang membuka wawasannya, kemarin yang sudah disampaikan Pak Andri tadi, profil pelajar Pancasila. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen juga, prinsipnya juga harus ada. Dan struktur kurikulum. Struktur kurikulumnya yaitu sekolah penggerak ini menarik pada kreativitas dan kemampuan siswa dalam belajar. Itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau melakukan pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Imansyah, sudah cukup? Ya, cukup. Oke, terima kasih Pak Iman. Baik teman-teman, ada yang mau disanggah tentang presentasinya Pak Iman yang berjudul Pendidikan yang Memerdekakan. Silakan teman-teman. Ayo, siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Oke, Pak Andri, silakan Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Fahmi memberikan kesempatannya untuk bertanya. Saya ingin bertanya tadi pendidikan yang memerdekakan. Nah, di jenjang SMP itu kan usianya muda ya, atau mulai beranjak ABG lah ibaratnya. Nah, ABG itu nanti saya anak saya nanti dulu. Iya nanti dulu ya. Jadi tadi ABG ya. Nah, karakter ABG kan biasanya labil tuh. Nah, minatnya kadang-kadang suka ke musik misalkan. Seminggu kemudian dia larinya ke tari atau ke mana. Nah, intinya minat dia berubah-ubah, tidak stabil, tidak labil. Nah, bagaimana tugas kita sebagai guru mengarahkannya atau sebagai fasilitator, bagaimana tugas kita begitu sebagai guru. Terima kasih. Ini saya jawab langsung atau lihat moderator dulu ya? Langsung aja ya. Iya. Sini kita tahu ya di SMP itu kan namanya ya mungkin mahasiswanya masih baru ABG ya, baru mengetahui hal-hal, belum bisa memiliki kepribadian yang kepribadiannya masih labil ya. Makanya sinilah nanti peran BP yang sangat penting. Ya, di BP ini kan dia bisa diarahkan dengan baik. Kemudian dia kan di BP kan juga lengkap, biasanya anak ini sepertinya apa-apa kan, karakteristiknya sudah ada ya. Oh, sukanya apa? Mungkin namanya BP itu ya sekarang ini kalau yang bisa itu anak-anak ini di sebuah sekolah itu jangan ibaratnya kalau dipanggil oleh guru BP dia takut, jangan sampai seperti itu. Karena yang namanya BP itu anggaplah guru BP ini guru yang sangat berperan di dalam mengarahkan tingkah laku siswa untuk lebih keberhasilan. Jadi guru-guru itu bukan hanya jangan sampai ya kita sampaikan kepada semua guru-guru ya, kita memberikan image kepada BP itu hal-hal yang bagus. Anggaplah BP ini sebagai dokter ya di sekolah ya, dokter yang dapat mengobati ada perilaku siswa yang kurang baik, itu pasti akan diatasi apa permasalahannya. Ya biasanya akan teratasi. Dia kan kalau ada hobi kan di sekolahan juga ada banyak kan ekstrakurikuler, dia suka musik, suka tari, kan bisa diarahkan ke sana ya, kegiatan-kegiatan seperti itu. Atau dia suka sepak bola, olahraga dan lain-lain kan bisa diarahkan. Ya, asal kepada hal-hal yang baik. Yaitu tergantung pihak sekolah sebenarnya untuk mengatasi hal ini. Ya itu saja dulu jawaban saya. Terima kasih kepada moderator. Silakan kalau ada yang lain lagi. Moderatornya boleh pindah dulu ke Bu Huda ya? Iya, silakan Bu Huda. Oh, itu ada lagi tuh Pak Fahmi itu. Ya. Maaf, Bapak,
lagi error tadi komputer. Oke, ada yang lagi Ya, yang mau disampaikan, teman-teman? Ada yang mau menambah? Ya, Oke, Bu Nurhuda, silahkan Bu Nurhuda. Baik, terima kasih Pak Imansyah. Ini saya ingin menanyakan satu pertanyaan saja Pak ya. Bagaimana menurut Bapak contohnya pengimplikasian pendidikan yang memerdekakan ini dan dikaitkan dengan profil Pancasila? Bagaimana Pak contohnya? Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit bagi saya ini. Mungkin Pak Andre bisa bantu saya ya untuk menjawab ini ya. Silakan Pak Andre kalau bisa. Saya akan menjawab ya, berusaha, mudah-mudahan teman-teman nanti akan menambahkan jawaban saya ini. Bagaimana, apa tadi pertanyaannya, mohon diulang? Bagaimana contohnya, implikasinya nanti keterkaitannya antara pendidikan yang memerdekakan ini dan profil Pancasila? Ya, profil Pancasila kan sudah banyak tadi ya, ada kebenekaan, ada gotong royong, ya. Ya, memang pada misalnya yang pertama ya masalah kebenekaan. Ya. Kita contohkan masalah kebenekaan, yaitu kita tahu ya di daerah kita ini semua sekolah mungkin tidak mungkin hanya satu suku, pasti banyak suku ya yang punya karakteristik yang berbeda. Ya. Dari hal inilah mungkin kita bisa menyampaikan atau membuat sebuah program yang memang disesuaikan dengan kearifan lokal atau budaya siswa masing-masing. Misalnya ada tarian Jawa misalnya. Kan kesenangan orang-orang Jawa berarti ya. Ada misalnya ada tarian orang Dayak. Berarti kesenangan tarian. Jadi di dalam sebuah sekolah itu yang namanya kemerdekaan itu kita kan berhubungan dengan kesenangan siswa. Ya, jadi kalau siswa senang, ya otomatis kan belajar dia tidak akan tertekan dan akhirnya pelajaran itu mudah dicapai. Jadi dari kebenekaan itu, jadi kita membuat sekolah itu membuat program disesuaikan dengan, kalau dalam hal kebinekaan ya, disesuaikan dengan apa namanya tadi ya, sesuaikan dengan kesenangan siswa. Misalnya ada suka yang tari, misalnya ada hal-hal budaya lokal juga, misalnya yang hal-hal yang memang saya kurang tahu juga budaya, misalnya di daerah ada yang suka nyanyi, misalnya lagu daerah-daerah, ada yang suka menyulam, misalnya kan dilihat itu ya, dilihat apa daerah. Jadi cuma ini kekurangannya kadang juga permasalahannya kita namanya dari pembimbingnya mungkin agak kurang. Pembimbingnya maksudnya guru pembimbingnya yang kadang kurang. Kadang kalau membimbing tari Jawa tapi orangnya misalnya orang Banjar tapi nggak bisa tarian Jawa misalnya. Akhirnya juga tergendala juga. Nah, hal ini yang mungkin jadi hal yang mungkin dari pihak sekolah yang kadang juga jadi momok juga bagi para sekolah-sekolah yang lain untuk menerapkan hal ini. Ya, tapi kita akan berusaha kalau bisa ya seperti itu. Itu jawaban saya mungkin salah satu contohnya aja ya, Ibu Daya. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus. Iya Pak, satu contoh saja memang tidak apa-apa Pak. Yang lain? Oke, yang lain ada tadi Pak Andri tadi ada resign. Silakan Pak Andri. Oke, izin menambahkan juga ya. Betul tadi menurut Pak Imansyah kita memberikan arahan misalkan minatnya ke tari misalkan. Oh, silakan. Nah, kita masukkan kebinekaan yang global tadi menggunakan tadi kita kelompokkan yang suka tari kita kumpulkan. Nah, lalu kita pilih bagaimana si yang suka tari ini mempelajari semua kebudayaan masing-masing. Misalkan yang minat tari dia ras Jawa, yang satu lagi ras Sunda. Nah, kita satukan, kita kelompokkan. Ayo kita belajar tari budaya masing-masing. Yang Jawa menirukan tarian Jaipong misalkan. Yang Sunda tari Jaipong, yang Jawa ya tari ciri khas Jawanya begitu. Nah, kita satukan yang Dayak, tari Dayaknya gitu. Nah, kita satukan, kita ikut belajar bareng-bareng tentang tari. Nah, begitu. Contohnya kebinekaan global gitu. Dalam Pancasila tadi dan juga minat mereka. Jadi semua tercakup begitu. Ibu Huda atau Pak Pami, terima kasih kesempatannya untuk menambahkan. Baik, terima kasih Pak Andri dan Bu Nurhuda tadi sudah menambahkan. Baik, sesi selanjutnya kita kembalikan ke moderator Bu Huda yang pertama. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah sebagian besar ini sudah menyampaikan materi. Terakhir di sini ada Pak Fahmi yang akan menyampaikan materinya. Saya persilakan kepada Bapak Muhammad Furqanuddin. Masih di sana Bapak? Bapak sebagai moderator terakhir, Iya, Pak. Ibu, iya. Iya, Bu, tapi saya nggak bisa lama-lama ya, Bu ya. Ya, Bu. Iya, Pak. 15 menit saja. Ya, silakan Pak ya jadi moderatornya untuk Pak Fahmi. Iya, terima kasih Bu Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman Bapak Ibu masih semangat ya untuk mengikuti sesi selanjutnya. Baiklah teman-teman, untuk pemateri selanjutnya yaitu Pak Fahmi terkait materi apa tadi? Nanti saya lupa. Fahmi. Prinsip penyusunan modul ajar. Ya, itu terkait prinsip penyusunan modul ajar. Baiklah, kita pahami bersama, kita dengarkan bersama apa-apa nanti yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan keluasan ilmu dan pengetahuan yang lebih. Mangga ke Pak Fahmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Furqanuddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan prinsip penyusunan modul ajar. Saya screen ya. Bentar. Sudah muncul? Sudah muncul, Pak? Sudah muncul, Ya, Pak. Muncul. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai. Prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama, peserta belajar perlu diberikan secara jelas hasil belajar menjadi tujuan pembelajaran sehingga mereka dapat menyiapkan harapan dan dapat menimbang untuk diri sendiri apakah mereka telah mencapai tujuan tersebut atau belum pencapaiannya pada saat melakukan pembelajaran menggunakan modul, Bapak Ibu. Poin yang kedua, peserta belajar perlu diuji untuk menentukan apakah mereka telah mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, pada penulisan modul, tes perlu dipadukan ke dalam pembelajaran supaya dapat memeriksa ketercapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik yang sesuai. Poin yang ketiga, bahan ajar perlu diurutkan sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik untuk mempelajarinya. Urutan bahan ajar tersebut adalah dari mudah ke sulit, dari yang diketahui ke yang tidak diketahui, dari pengetahuan ke penerapan. Poin yang keempat, peserta didik perlu disediakan umpan balik sehingga mereka dapat memantau proses belajar dan mendapatkan perbaikan bila mana diperlukan. Misalnya dengan memberikan kriteria atas hasil tes yang dilakukan secara mandiri. Belajar adalah proses yang melibatkan penggunaan memori, motivasi, dan berpikir. Implikasi penting prinsip belajar terhadap penulisan modul. Yang pertama, rancang strategi untuk menarik perhatian sehingga peserta didik dapat memahami informasi yang disajikan. Misalnya, dalam modul informasi penting diberi ilustrasi yang menarik perhatian dengan memberikan warna, ukuran teks, atau jenis teks yang menarik. Poin yang kedua, supaya peserta didik memfokuskan perhatian pada hal-hal yang menjadi tujuan pembelajaran pada modul. Tujuan tersebut perlu diinformasikan secara jelas dan tegas pada peserta didik. Informasikan pula pentingnya tujuan tersebut untuk memotivasi, Bapak Ibu. Poin yang ketiga, hubungkan bahan ajar yang merupakan informasi baru bagi peserta didik dengan pengetahuan yang telah dikuasai sebelumnya oleh peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan Advanced Organizer untuk mengaktifkan struktur kognitif. Gunakan juga pertanyaan-pertanyaan untuk mengaktifkan struktur kognitif yang relevan. Poin yang keempat, informasi perlu dipenggal-penggal untuk memudahkan pemrosesan dalam ingatan
pengguna modul. Sajikan 5-9 butir informasi dan 1 kegiatan belajar. Jika terdapat banyak sekali butir informasi, sajikan informasi tersebut dalam bentuk peta informasi. Poin yang kelima, untuk memfasilitasi peserta didik memproses informasi secara mendalam, peserta didik perlu didorong supaya mengembangkan peta informasi pada saat pembelajaran atau sebagai kegiatan merangkum setelah pembelajaran. Poin yang keenam, supaya peserta didik memproses informasi secara mendalam, peserta didik perlu disiapkan latihan yang memerlukan penahapan analisis, sintesis, dan evaluasi. Kegiatan tersebut akan mentransfer secara efektif informasi ke dalam memori jangka panjang, Bapak Ibu. Terus poin yang ketujuh, penyajian modul harus dapat memberikan motivasi untuk belajar. Modul dikembangkan agar menarik perhatian penggunanya selama pembelajarannya. Dalam modul harus tersedia informasi mengenai manfaat belajar bagi yang mempelajari. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan bagaimana materi pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam situasi nyata. Urutan materi diupaya menjamin keberhasilan, misalnya dengan mengurutkan pelajaran dari mudah ke sulit, dari tidak diketahui yang diketahui, dan dari konkret dan ke abstrak. Di samping itu, modul perlu menyediakan umpan balik terhadap hasil belajar. Peserta pelajar ingin tahu bagaimana kinerja belajar mereka. Peserta didik juga didorong untuk menerapkan yang dipelajari ke dalam situasi kehidupan nyatanya, peserta didik maksudnya, Bapak Ibu. Peserta didik menyukai keterkaitan antara yang dipelajari dengan menerapkan informasi ke dalam masalah nyata yang dihadapi. Penulisan modul dilakukan dengan prinsip sebagai berikut. Ada 6 poin. Yang pertama, meminta peserta didik menerapkan yang dipelajari ke dalam situasi praktis merupakan proses aktif. Hal seperti ini akan memfasilitasi penafsiran peserta didik dan keterkaitan antara yang dipelajari dengan situasi nyata. Dalam modul, hal ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas berupa menerapkan yang dipelajari ke dalam pekerjaan atau situasi sehari-hari. Poin yang kedua, peserta didik difasilitasi untuk mengembangkan pengetahuan mereka sendiri, bukan menerima pengetahuan saja. Hal ini difasilitasi oleh pembelajaran yang interaktif. Interaksi pembelajaran dengan pembelajaran lain serta interaksi dengan pengajar dapat dilakukan melalui strategi dan media lain. Misalnya, melalui jaringan internet, korespondensi, buletin cetak atau media cetak koran, atau pertemuan tatap muka sebagai pendukung belajar menggunakan modul. Poin yang ketiga, peserta didik perlu didorong bekerja sama dalam mempelajari modul. Bekerja dengan serta lain dalam suatu kelompok akan memberikan pengalaman nyata akan yang manfaat. Hal ini dapat dilaksanakan pada saat tutorial tatap muka yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, topik dan prosedur pelaksanaan kegiatan dapat saja dituliskan dalam modul. Poin yang keempat, peserta didik dibolehkan untuk memilih tujuan pembelajaran. Dalam penulisan modul, hal ini dapat diterapkan bila mana urutan tujuan pembelajaran seiring dengan urutan materi pembelajaran, sehingga penggunanya dapat memilih materi pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran ingin dicapai. Yang kelima, peserta didik perlu diberi kesempatan menuangkan pengalaman belajarnya. Peserta didik dapat diminta untuk membuat semacam jurnal belajar. Pada modul perlu dicantumkan penugasan penulisan jurnal belajar, termasuk format dan tata cara penulisannya. Yang terakhir, yang keenam, belajar perlu dibuat bermakna bagi peserta didik. Bahan ajar perlu mencakup contoh-contoh yang terkait dengan peserta didik sehingga mereka dapat memaknai informasi yang disajikan. Tugas-tugas perlu mungkin peserta didik memilih kegiatan yang bermakna bagi mereka. Baik, Bapak Ibu, cukup sampai di sini dulu presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Kembali kepada moderator Muhammad
Pak Muhammad Furkanuddin. Pak Muhammad Furkanuddin. Yang dilanjut Buddha ya. Pegang Buddha. Iya, Pegang saya Buddha, tadi pegang. aja enggak apa-apa. Ini tadi ada pertanyaan angkat tangan dari Pak Imansyah. Silakan ya Pak Imansyah kepada Pak Ham. Iya, saya akan menanyakan permasalahan modul ini ya. Kalau Iya, kita Pak. lihat, kalau sistem modul ini kan yang intinya itu arahnya kepada sistem digital ya, yang lebih mudah. Ya, mungkin kalau semua sekolah saya rasa akan tidak memungkinkan untuk memuat semacam sebuah modul semua sekolah yang menerapkan sistem modul ini. Kenapa? Karena tidak semua sekolah kan punya aspek digital. Ya, saya mungkin menanggapi saja ya. Jadi kalau di sekolah memang misalnya di daerah-daerah terpencil ya, ya dia jaringan internet aja nggak ada, kadang listrik juga hanya malam yang nyala. Nah dari situ nggak mungkin dia sistem digital ini dilakukan. Ya mungkin dari hal ini, mungkin ini sebuah pertanyaan ya bagi kita semua juga. Bagaimana hal-hal seperti itu untuk mengatasinya? Kalau kita untuk mungkin sistem menggunakan kertas mencetak modulnya ya mungkin terlalu banyak biaya yang dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk mencetak itu. Ya itu mungkin pendapat saya. Ya, mungkin ada teman-teman lain yang menyampaikan mengenai permasalahan modul ini, silakan. Mana moderatornya? Ya, silahkan Pak Ilham untuk menanggapi dari pertanyaan Pak Imansyah tadi. Oke, Pak Imansyah. Kalau di sekolah kami, Pak, kami menangani itu misalnya tidak ada jaringan, kami kan di pesisir nih, Pak, pesisir pantai, kadang ada angin kencang, itu biasanya listrik PLN mati, Pak. Jadi biasanya sinyal itu hilang. Jadi kami biasanya menggunakan sarana, kalau nggak ada jaringan internet, kami menggunakan, sesuai saya jelaskan di presentasi tadi, ada media cetak. Nah, media cetak seperti koran, majalah-majalah. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Silakan Baik, Ibu Nurudaya lagi. Ya, terima kasih Pak Imansyah sudah Pak Fahmi Ilham tadi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Imansyah. Ini tadi ada Pak Andri Suhendar. Pak Andri Suhendar mengangkat tangan, silakan Pak Andri. Oke, terima kasih. Modul ajar itu Pak Fahmi seperti RPP ya Pak Fahmi ya? Saya rasa itu bukan RPP, Pak. Bukan ya? Bukan. Oh, modul belajar itu literasinya untuk belajar ya, Pak? Iya, Pak. Oh, begitu. Lantas kalau misalkan modul ajarnya itu kita berbasic dalam berbagai jenis format, bagaimana mensiasatinya karena guru-guru di kita rata-rata dalam membuat, jangankan modul menggunakan menggunakan PowerPoint atau Photoshop gambar, edit gambar segala macam, Pak. Ya, menggunakan modul kertas saja, mengetik saja kadang-kadang tidak bisa. Nah, bagaimana mensiasatinya agar guru-guru yang kurang basicnya itu agar mampu begitu, Pak, agar terlaksana gitu modul ajar, tujuan modul ajar di kurikulum sekolah merdeka begini, begitu Pak. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak Andri. Saya rasa Pak, guru-guru itu mampu Pak, cuman malas. Saya rasa itu Pak, guru-guru itu kayak gini Pak ya, kita membuat biasanya itu RPP itu Pak. Ini kan modul ajar, tapi saya ambil contoh sebagai RPP. Itu sebenarnya kalau mereka diwajibkan, kadang kan harus ada setiap mata pelajaran, setiap kita mengajar ada RPP gitu kan Pak.
Jadi mereka itu kadang nggak buat RPP, tapi disuruh buat RPP dia bisa, gitu Pak. Sama dengan seperti modul ajar ini Pak ya. Kalau kita gini Pak, Maaf Pak, ya? saya potong ya. Mohon maaf Oh nih. iya. Mohon maaf nih. Sebetulnya bukan karena malas juga Pak. Di lingkungan saya itu ada guru bahkan mengetik pun dia tidak bisa menggunakan komputer. Sedangkan kan kita media ajar itu kan berbasis internet, berbasis teknologi ya Pak, menggunakan komputer. Ya, bagaimana membuat PowerPoint, jangankan PowerPoint kata saya juga, mengetik saja mereka kadang-kadang sulit begitu Pak, khusus untuk guru-guru yang sudah senior gitu, yang udah berusia ya, yang mendekati pensiun, rata-rata seperti itu Pak. Nah, bagaimana mensiasati kita gitu agar bagaimana caranya mereka program modul ajar itu yang diharapkan pemerintah tercapai untuk keseluruhan guru gitu, mencakup bukan hanya yang mengerti IT saja, tapi yang tidak mengerti IT pun bisa gitu kerangkul gitu. Bagaimana caranya Pak begitu? Ini untuk seluruh Indonesia ya Pak? Ke apa daerah saya, daerah Bapak? Ya, atau semuanya Pak. Semuanya. Semuanya. Ini ya Pak ya? Saya mensiasatinya. Menurut kalau Bapak aja begitu. Oke, menurut saya kalau guru-guru yang misalnya yang udah termasuk golongan senior atau yang sudah mendekati pensiun, itu kan kadang kan nggak tahu yang namanya teknologi. Memang betul Pak, contohnya ini orang tua saya juga kebetulan alhamdulillah satu sekolah. Untuk praktek ini saja, ikut pelatihan ini saja dia kebingungan gitu Pak. Jadi saya gimana ya Pak ya, emang tuntutan kita mau nggak mau kita harus tahu gitu Pak, biarpun dia sudah tua ataupun sudah senior, mau nggak mau udah tuntutan kita harus bisa gitu Pak. Jadi kita, makanya kalau di sekolah kami itu yang mana kurang tahu itu ada operatornya Pak. Seperti saya itu kadang ditanya, yang mana guru-guru yang lain itu membantu. Jadi kami di sekolah membantu guru yang lain itu yang tidak tahu gitu Pak. Yang misalnya masalah teknologi, jadi merekanya bertanya biasanya kepada saya. Kadang bertanyanya kepada TU, kadang yang khusus memegang teknologi. Kadang kan ada itu di TU itu kan ada satu orang itu juga tahu di bidang informatika. Jadi mereka bertanya gitu kepada yang lain. Itu aja Pak. Kalau di daerah saya pendapat saya gitu. Jadi saya harus membantu mereka. Ya, terima kasih Pak. Puas Pak. Oh ya Pak. Oke. Baik, terima kasih ya atas pertanyaan dari Pak Imansyah dan Pak Andi Suhendar. Silakan ditutup dulu Pak Fahmi sebelum saya menutup secara keseluruhan. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Presentasi saya cukup sampai di sini dulu. Iya, sepertinya jaringannya Pak Fahmi ya. Pak Imansyah ada yang ingin disampaikan Pak sebelum kita tutup? Enggak ada, cuma cukup aja. Cuma saya minta tuh alangkah baiknya foto bersama juga kayak biasanya Pak Hakim sebelum berakhir. Tapi bisa buka semua anunya, kameranya. Oke, ya. Siap, baik teman-teman semuanya, kita standby. Jadi hari ini, malam ini, kita sudah menyelesaikan presentasi materi demi materi dalam program Sekolah Penggerak ini. Pak Erwin bisa diaktifkan kameranya, Pak Furkanuddin mohon maaf sedang tidak bisa karena tadi sudah menemani istri ya. Ya ini juga secara tidak langsung kita sudah dinilai langsung oleh Pak fasilitatornya. Ya, kami mohon maaf sebelumnya Pak Hakim jika banyak kekurangan karena memang kami masih dalam proses belajar di sini Sebelum saya akhiri, dari teman-teman ada yang ingin disampaikan tidak ya? Sebelum kita out dari Google Meet ini, ada yang ingin disampaikan? Enggak ada lagi ayahnya. Gantian dulu, ini ada Pak Erwin dulu ya. Pak Erwin, ya kata terakhir Pak.
ternyata semua yang kita pelajari, teman-teman di sini sudah bisa jadi fasilitator yang baik, memiliki bekal dan modal yang cukup. Berarti Pak Abdul Hakim sudah cukup berhasil dalam membimbing kita. Alhamdulillah. Ya, ya, aplaus ya, sangat aplaus sekali. Ada Pak Imansyah, ada tambahan Pak? Enggak ada. Ya, Cukup Pak Andri? ya, Pak Andri? Ya, tidak ada, cukup. Ya, baik. Sekian. Terima kasih teman-teman atas waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmu yang tadi telah kita sampaikan bersama, kita transfer bersama, akan kita dapat implementasikan di sekolah kita masing-masing, dan tentunya kita sendiri bisa menjadi fasilitator yang baik untuk menyampaikan kepada teman-teman di daerah masing-masing. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati lampu, Bu. Iya.